Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan beribadah di Sitri Kenisa Bekasi. Walaupun hari ini kita tetap beribadah secara online, kami percaya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Ya, di ibadah kita akan ada pujian penyembahan dan akan ada juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang sangat diurapi oleh Tuhan, Pastor Suhartini Simanjuntak. Dan ibadah hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Amin. Di akhir ibadah kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat memberikan ke nomor rekening yang tertera. Ya, Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari siapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan. Kita sambut tim Present Worship. Praise God. We praise you. Mari kita puji Tuhan. Come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama memuji Tuhan. Yesus mulia. Karena-Mu yang telah ubah hidupku, menjadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Takkan hidupku takkan sama, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Katakan hidupku tak sama sejak Kau ada. Kini Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Tiada taranya. Sama-sama katakan, oh oh, oh oh, oh, mulia nama-Mu, oh oh, oh oh, mulia nama-Mu, oh oh, oh oh, mulia nama-Mu, oh oh, oh oh, mulia nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Are you ready? Come on.
Sebab sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Terlalu dalam untuk
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari pandang kepada Tuhan saat ini. Pandang kepada karya salib Yesus. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sekali lagi, sungguh indah Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Dalam sungguh besar karya-Mu Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Kita akan perjamuan kudus pagi hari ini. Di awal bulan Mei ini kita mau makan roti dan juga minum anggur bersama-sama. Untuk mendasari perjamuan kudus, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sakramen perjamuan kudus yang kita adakan hari ini merupakan hal yang sangat penting sekali bagi setiap orang yang percaya,
untuk mengingat kematian Yesus dan juga untuk mengalami persekutuan dengan sesama tubuh Kristus. Saya mau Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan dan juga minum anggur dan juga roti perjamuan hari ini, saya mau Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati, minta pengampunan dari Tuhan, supaya kita boleh menghampiri Dia dengan ketulusan, dengan kemurnian hati. Mari berdoa. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara menaikkan doa secara pribadi. Saat-saat seperti sekarang ini, ketika kita mengingat kematian Yesus, kita boleh mengingat betapa cintanya akan kita. Dia mengorbankan nyawanya, Dia memberi dirinya kepada kita, menjadi korban tebusan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara harus berbahagia, bangga, percaya kepada Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau mengundang Bapak Saudara untuk berdiri di tempatmu masing-masing, di rumah masing-masing. Mari angkat roti ini. Ingat bahwa pengorbanan Yesus, pengorbanan yang sangat khusus yang Dia lakukan, membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Dia membuktikan betapa Dia sangat memperdulikan hidup kita. Dia memberikan nyawanya, tanda bahwa Dia sangat memberikan hidupnya untuk menjadi korban tebusan bagi setiap orang yang percaya. Kami memandang tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengingat kematian Yesus yang menjadi korban, yang menebus hidup kami dari cara hidup kami yang lama. Kami mau makan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Kami mengingat kematian-Mu. Kami mengingat kasih karunia yang Kau berikan. Kami percaya hari demi hari kami terus meyakini bahwa keselamatan yang Kau berikan kepada kami sungguh amat luar biasa. Kami mau makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan berisi anggur yang merupakan lambang darah Yesus, yang menyucikan segala dosa kita, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, yang membersihkan kita dari segala kekotoran dan membuat kita menjadi benar oleh karena penebusan darahnya. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib, hari ini kami ingat sebagai bukti cinta Tuhan buat kami, umat-Mu. Kami percaya darah-Mu yang menebus kami. Kami percaya darah-Mu yang menyucikan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya darah-Mu kami menjadi sembuh oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami mau minum dalam nama Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang Kau pikirkan tentangku, terselamat
menyadari betapa indah dan besar pengorbanan-Mu Yesus dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman, kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dari hati kami bahwa Engkau memberikan hidup-Mu kepada kami. Kami mengakui kami orang berdosa dan yang sudah dibenarkan, sudah ditebus, sudah diampuni oleh karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di awal bulan ini kami mengingat kematian-Mu, betapa cinta-Mu kepada kami. Dan kami akan yakin dan percaya sepanjang hari-hari kami di sepanjang bulan Mei ini, kami akan ditolong oleh Tuhan. Kami akan diberkati. Damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang sudah dimenangkan, sama-sama kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan, di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini, Kau hadir dan membasuhkan dengan kuasa dalam-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi ku yakin Kau hadir di sini. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kami. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Mari yang berkairat tinggi, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kuasa yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas dari surga mengalir setiap rumah kami.
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu pertama di bulan Mei. Tema kita sepanjang bulan Mei masih tetap bicara tentang iman. Saya mendorong Bapak Saudara untuk mempersiapkan catatan, mendengarkan khotbah dengan mencatat atau mengetik di catatan saudara di gadget atau di handphone Bapak Saudara, sehingga bisa mengingat kembali kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Roh-Mu ada di dalam hidup kami, yang memimpin kami dan seluruh kebenaran-Mu. Pemberitaan firman Tuhan saat ini Engkau memberkati, supaya kami mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Singkapkan isi hatimu, dan kami percaya Roh Kudus memberikan pewahyuan yang baru dari kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak, dan kami percaya Roh Kudus memimpin setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Saudara, saya berikan tema khusus hari ini. Tema judul khotbah saya adalah mengalahkan raksasa dalam hidup. Kita menghadapi raksasa dalam hidup kita. Banyak sekali yang seakan-akan menghadang kita dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita lemah dan mengalami banyak keletihan secara rohani. Saya nggak tahu raksasa apa yang Bapak Saudara hadapi. Mungkin saja saat ini engkau sedang menghadapi raksasa berbicara tentang kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Mungkin saja raksasa yang engkau hadapi adalah mengalami kelemahan dalam tubuhmu, sakit penyakit engkau alami. Dan itu seperti raksasa yang menghadangmu. Bisa jadi juga keadaan yang saat ini yang kita hadapi menjadi raksasa dalam hidup kita. Virus COVID-19 seakan-akan menjadi raksasa yang menakutkan dalam hidup kita. Salah satu raksasa yang sedang kita hadapi adalah bicara tentang ketakutan. Ketakutan itu punya kuasa untuk melilit hidup kita, yang membuat kita tawar dan hidup kita jadi mandul, tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada buahnya. Ketakutan itu sangat kejam. Manusia takut, apa saja bisa takut mati muda, takut miskin, takut tertolak, ya. Ada begitu banyak fobia, ada ratusan fobia yang ada yang bisa dialami oleh setiap orang, dan kita tahu itu dasarnya adalah takut. Ketika takut, dia akan diam dan tidak mau melakukan sesuatu. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, firman Tuhan memberikan kita jaminan bahwa Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, secara alamiah memang kita bisa takut, bisa jadi saudara takut. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ayub pasal yang ketiga ayat 25 berkata demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Wow, apa yang saudara takutkan bisa jadi itu yang menimpa, bisa jadi itu yang akan menyerang kita. Bapak Saudara, ada begitu banyak orang-orang saat ini yang sudah mengalami kesembuhan dari virus COVID-19. Dan saya mendengarkan beberapa kesaksian dari mereka di tengah-tengah kondisi yang tidak enak itu, mereka harus dirawat karena terkena virus dan sakitnya amat sangat luar biasa, sakit sekali. Mereka sulit bernafas, mereka mengalami kesesakan, harus diisolasi di room, dan di tengah-tengah isolasi itu mereka mengalami kesendirian dan itu membuat lemah. Ya, membuat lemah. Tapi saya mendengarkan beberapa kesaksian mereka ketika mereka secara personal hanya berseru kepada Tuhan di saat-saat seperti itu. Tidak ada orang lain, mungkin ada orang lain dan di tengahnya adalah orang yang sakit juga. Tapi dia harus berseru kepada Tuhan. Secara personal dia berseru kepada Tuhan. Dia harus membangkitkan imannya seorang diri, dan iman yang secara personal itu yang dibangun. Dan akhirnya dia menyaksikan ketika dia tahu, dia menaikkan pujian penyembahan, dia
membaca firman Tuhan, dia perkatakan firman Tuhan, maka ada kesembuhan yang dialami. Obat yang diberikan hanya sekedar obat panas, vitamin-vitamin, buah, sayur dan segala macam, hanya untuk membuat dia, imun dia kuat untuk melawan virus itu yang ada dalam tubuhnya. Ketika orang stres, ketakutan itu membuat stres, dan stres itu ternyata menurunkan imun seseorang. Dan ketika turun imunnya, maka akan mudah terjangkit oleh virus, sakit, penyakit apapun ketika orang stres. Itu menjadi raksasa dalam hidup seseorang. Dan saya ingat kejadian cerita di Alkitab, bagaimana seorang Daud menghadapi raksasa yang besar. Kita belajar hari ini dari Daud, ya. Di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11, saya akan baca firman Tuhan ini. Saudara perhatikan baik. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan dia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan prajurit-prajurit terbaiknya sangat ketakutan. Alkitab katakan, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja takut, apalagi dengan bangsa Israel. Goliat mengancam di pagi hari dan juga di petang hari, Alkitab berkata, dan itu dilakukannya selama 40 hari. Tiap hari, bayangkan Bapak Saudara, tiap pagi dia datang. Mana pasukanmu? Mana satu orang melawan saya. Setiap hari Goliat lakukan itu selama 40 hari, pagi dan petang. Raksasa ini mengolok-olok, raksasa ini berkata, "Mana barisan pasukan Israel? Tidak adakah yang bisa melawanku?" Itu sangat menakutkan bagi Saul dan juga bagi prajurit-prajurit terbaiknya dan bagi bangsa Israel. Tapi seorang yang bernama Daud datang. Saya mau saudara nanti baca di pasal berikutnya, tapi saya mau di ayat-ayat berikutnya, tapi saya akan fokus kepada di ayat 40 sampai ayat yang ke-52. Dari ayat 40 kita baca. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia,
Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan di Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Daud tidak mungkin taklukkan Goliat kalau dia tidak hadapi Goliat. Lihat semua prajurit Israel mundur takut, tapi Daud maju. Saudara, raksasa yang saudara hadapi mungkin bisa jadi tadi ketakutan. Masa lalu saudara menjadi raksasa. Ada orang kecanduan narkoba, kecanduan kepada alkohol. Dia berkata, ini aku bisa. Dia nggak hadapi. Harus ada pengakuan bahwa dia harus tahu bahwa dia ini adalah raksasa dalam hidupku. Aku mau mengalahkannya. Harus ada tekad untuk mengalahkannya. Raksasa, itu raksasa ketakutan, kecanduan kah itu, atau hal-hal yang lain yang melilit hidupmu, yang membuat takut. Setiap hari bayangkan Goliat datang, mencemooh, menakut-nakuti. Tapi Daud bangkit, dia hadapi Goliat. Saudara harus hadapi raksasa dalam hidupmu. Iblis akan berusaha membuat engkau lemah, gak berdaya. Ingat firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis mau mencuri setiap hal yang baik dalam hidupmu. Dia akan membuat engkau merasa kecil sekali, dan masalah pergumulan itu seperti raksasa besar sekali dalam hidupmu. Semua orang Israel tahu Goliat, bahkan Alkitab sudah mencatat tadi, saya sudah baca betapa besarnya Goliat itu. Betapa beratnya, tinggi dan besar sekali posturnya. Tapi Daud berani. Karena apa? Saya akan bagikan 3 hal, 3 kunci kita menaklukkan raksasa dalam kehidupan kita, sehingga kita bangkit hari ini. Kita mungkin tidak melihat Goliat secara mata jasmani kita, tapi di alam roh ada raksasa-raksasa yang berusaha menahanmu untuk bangkit.
yang membuat engkau nggak bisa mengalami kebangkitan dalam rohmu. Ada ketawaran hati, ada ketakutan, ada kebingungan di situ. Sehingga kau mulai stres, sehingga kau mulai lemah imanmu. Hari ini saya bagikan 3 kunci. 3 kunci kita menaklukkan rasa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, temukan bahwa Tuhan berpihak kepadamu. Wow. Temukan bahwa Tuhan berpihak kepadamu. Roma 8 ayat 31 ayat 32 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bayangin. Jika Allah di pihakmu, siapa yang berani melawanmu? Raja Daud berani untuk melawan Goliat yang besar itu karena dia tahu siapa yang ada di pihaknya. Dia tahu bahwa orang-orang Filistin itu penyembah dewa Baal. Dia tahu orang-orang Filistin itu orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga dia datang dengan membawa nama Tuhan. Kita sudah baca tadi bagaimana dia berkatakan dengan nama Tuhan. Dan cara dia mengalahkan Goliat dengan dahsyat sekali. Tuhan tunjukkan hanya dengan umban batu. Goliat yang besar itu bukan dengan pedang, bukan dengan lembing dia mengalahkan Goliat. Tuhan menunjukkan kuasanya. Kunci yang pertama saya katakan, engkau harus tahu Allah di pihakmu. Siapakah yang akan melawan? Kita katakan, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32 dari Roma 8 tadi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya sangat suka ayat ini Bapak Saudara. Dia yang tidak menyayangkan nyawanya. Nyawanya saja dia berikan. Apalagi tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ingat kata kuncinya, bersama-sama dengan dia. Masihkah engkau yakin Allah ada di pihakmu? Masihkah kau yakin bahwa engkau berjalan bersama Tuhan hari-hari ini? Jadi kunci yang pertama, kalau mau taklukkan rasa dalam hidupmu, saudara harus tahu bahwa Tuhan ada di pihakmu. Dan ketika engkau yakin itu, maka engkau gak akan pernah takut. Engkau tahu bahwa firman Tuhan katakan, janganlah takut. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Kalau janji firman Tuhan, janganlah takut. Kalau engkau bersama dengan aku, engkau berjalan bersama denganku, aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Tuhan katakan bahkan aku akan menolong engkau. Coba saudara bayangkan siapa Tuhan yang ada di pihakmu. Dia Tuhan yang mengorbankan nyawanya. Dia yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Apalagi dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Saudara harus bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Daud mengalahkan Goliat karena dia tahu bahwa Allah di pihaknya. Kunci yang kedua, bagaimana kau bisa mengalahkan raksasa dalam hidupmu? Yang kedua, temukan identitasmu sebagai anak. Orang Kristen yang memiliki identitas sebagai anak tidak mungkin dan tidak mungkin bisa ditaklukkan oleh apapun. Ia pasti menang. Pola pikir seorang anak itu pola pikir seorang pemenang. Karena dia anak. Anak itu ahli waris. Roma 8 ayat 15 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita gak perlu terintimidasi
kau datang kepada Bapamu tidak dengan ketakutan. Tidak mesti kau bungkuk-bungkuk datang kepada Bapamu. Tuhan kita adalah memang betul, Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang besar, Adonai, Elohim. Ada begitu banyak sebutan-sebutan Tuhan. Tapi Tuhan lebih suka berkata ketika kita katakan Dia, ya Aba, ya Bapa, Papa. Hubungan Papa dengan anak sangat dekat. Itu bicara tentang hubungan, relationship. Seorang anak akan mengasihi papanya. Bapa pasti mengasihi anaknya. Ketika engkau beragama, menjadi orang yang beragama, hanya beragama, engkau akan bilang bahwa ikut Tuhan itu sulit. Ada begitu banyak aturan-aturannya dari Tuhan. Kalau kau menganggap Dia Tuhan yang membuat aturan-aturan, tapi ketika engkau tahu bahwa Dia mengakui bahwa Dia adalah Bapamu, identitasmu adalah seorang anak, maka kau tahu setiap kebenaran firman Tuhannya, setiap tidak engkau akan tahu itu sebagai itu adalah baik buatmu. Engkau tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan janji Tuhan engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau berjalan dan kau mengerti karena Bapa mengasihimu. Engkau lakukan firman. Bukan supaya karena engkau takut, tapi bukan karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau melakukan kebaikan kepada orang lain, bukan karena supaya karena engkau sudah menerima kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Identitas sebagai anak ini adalah kunci yang kedua. Kita mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Kita akan panggil Papa. Di masa seperti ini kita mengalami sulit, kita panggil Papa di surga. Dengan segala macam bahasa, Alea Manamina di Bono Ginjang, saudara bisa bahasa Batak, saudara bisa pakai bahasa apapun. Saudara panggil Dia dengan keintiman. Maka engkau akan tahu Papa itu yang sangat dekat denganmu. Engkau akan merasakan pelukannya. Engkau tidak akan pernah merasakan sendirian. Saya tidak tahu dosa apa yang mencekram saudara saat ini. Tapi sebagai anak, kau bisa datang kepada Bapa, minta pengampunan. Tangannya terbuka. Aku memberikan pengampunan. Bapa di surga menantikan kita datang, merendahkan diri dan mengakui Dia sebagai Bapa, sumber daripada segala sumber yang apa yang kau perlukan saat ini. Jadi hal yang kedua adalah temukan identitasmu sebagai anak. Itu adalah kunci untuk mengalahkan raksasa dalam hidupmu. Hal yang ketiga adalah perkatakan firman Tuhan. Saya suka ini. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Keajaiban daripada Tauratmu. Bahasa Inggris dia katakan, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Ada banyak orang yang tidak menyadari pentingnya hidup bersama dengan firman Tuhan. Setiap minggu saya akan ingatkan Bapak Saudara untuk baca firman Tuhan. Ini adalah pondasi. Pondasi hidup kita, dasarnya harus kuat. Ingat saudara, sebuah bangunan kalau dasarnya gak kuat itu gampang roboh, gampang hancur. Kena angin, hujan, belum badai, angin sedikit udah roboh. Ketika kita membangun dasarnya dari firman Tuhan, kau perkatakan firman Tuhan, hal yang terkandung dalam firman Tuhan ini yang membuat engkau bisa menang. Engkau perkatakan hal yang besar. Engkau perkatakan janji Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana engkau bisa perkatakan firman Tuhan kalau engkau gak tahu firman? Saya sekarang kalau berdoa, saya perkatakan firman Tuhan. Aku percaya Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan jawab bahwa oleh bilur-bilur aku sembuh. Itu perkataan firman Tuhan. Itu yang menyembuhkan sakitmu. Itu yang membangkitkan imanmu. Perkatakan
Perkatakan firman Tuhan, baca dan perkatakan. Saudara bisa keluarkan suaramu, perkatakan sampai telingamu sendiri mendengarkan engkau berbicara dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lihat, pedang bermata dua. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk ke dalam, ke hatimu dan mengingatkanmu bahwa iya betul, saya dikoreksi dari firman Tuhan. Tapi itu juga pedang keluar mengalahkan setiap raksasa. Sama seperti Daud katakan tadi, aku menghadapi engkau dengan tangan Tuhan yang berkuasa. Dan dia memperkatakan firman Tuhan. Daud mengalahkan Goliat. Saudara bisa mengalahkan raksasa-raksasa besar dalam hidupmu yang kau alami saat ini, yang sebagai raksasa yang kau hadapi, dan kau perkatakan firman Tuhan. Perkatakan dengan iman. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, menusuk sampai hatimu. Saya suka sekali ketika ada khotbah yang menyinggung perasaan saya. Ketika saya mendengar khotbah dan saya tersinggung, berarti ada satu hal yang saya harus sadari, ada yang gak beres. Saya akan meresponi. Orang yang meresponi kebenaran firman Tuhan, dia akan bertobat. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan dan itu menyinggung kita dan kita gak nyaman, gak suka, itu membuat kita gak pernah bisa berubah. Karena kita gak izinkan firman itu mengubah kita. Izinkan firman Tuhan itu pedang, seperti pedang bermata dua. Saat ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan buat saudara, itu juga menusuk hati saya. Itu juga membersihkan saya. Itu juga menghancurkan pola pikir saya yang salah. Dan ketika kita mendengarkan firman, ketika kita membaca firman, iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mendengar firman, iman kita semakin dikuatkan. Izinkan firman Tuhan mengoreksimu. Izinkan firman Tuhan membuatmu bertobat. Izinkan firman Tuhan membuatmu sadar, sehingga engkau bisa berani memperkatakan firman Tuhan. Saudara harus mendapatkan pewahyuan dari firman Tuhan. Mungkin saudara sudah saat teduh, baca firman Tuhan sebentar. Saya lebih suka membaca firman Tuhan itu di pagi hari. Saya menemukan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan saudara bukan sepanjang itu siang dan sampai malam saudara baca Alkitab terus. Bukan. Bagaimana merenungkan? Saya katakan seperti ini. Ketika misalnya engkau bekerja di rumah, ibu-ibu masak, memikirkan sesuatu, khawatir akan sesuatu, jadi kekhawatiran itu juga perenungan. Nah, ketika engkau masak, bisa kan engkau khawatir akan sesuatu? Ya, gimana ya nanti ya? Gimana ya? Besok beli apa? Besok mau makan bagaimana ya? Aduh, gimana ini? Uangnya cuma segini. Itu perenungan. Bisa nggak kau lakukan bersamaan dengan melakukan aktivitas? Bisa. Yang merenungkan firman Tuhan adalah saya akan baca firman Tuhan pagi hari. Kemudian saya akan ambil bagian firman Tuhan ini jadi berkat buat saya hari itu. Saya biasanya baca itu berulang. Dan saya akan memperkatakan firman Tuhan itu. Saya akan membaca firman Tuhan itu. Saya perkatakan. Saat ini pembacaan gemas kita ada di Mazmur dan di Korintus. Dan saya mulai memperkatakan apa ini Mazmur. Saya dapatkan sesuatu di Korintus. Dan saya mulai berkata-kata itu. Saya mulai perkatakan. Saya udah ingat itu. Walaupun mungkin kata-katanya bisa gak lengkap. Tapi ketika selesai saya baca, kemudian saya akan melakukan aktivitas. Tentu dong sebagai ibu rumah tangga kita melakukan aktivitas. Tapi selama dalam melakukan aktivitas itu saya renungkan. Saya ingat firman Tuhan tadi. Itu namanya merenungkan. Saya ingat, oh iya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh iya, dahsyat Tuhan itu. Bisa gak saya lakukan itu sambil bekerja? Bisa. Bisa gak saya lakukan itu sambil saya nyapu? Bisa. Bisakah saya lakukan itu dengan melakukan aktivitas yang lain? Bisa. Merenungkan. Sepanjang hari itu saya akan merenungkan. Oleh karena itu saya memilih pagi. Karena sepanjang hari itu akan begitu banyak
hal yang saya dengar. Tapi ketika saya sudah mendominasi pikiran saya dengan firman, saya renungkan itu firman. Dan kemudian saya yakin terjadi keajaiban. Saya perkatakan firman Tuhan, saya perkatakan janji-janji Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu, iman saya dibangkitkan. 3 kunci kita menaklukkan raksasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa tadi? Temukan bahwa Tuhan ada di pihakmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua, temukan identitasmu sebagai anak. Kau bukan budak. Kau bukan hamba, tapi engkau adalah anak. Kau panggil dia Bapa. Kau berseru kepada Papamu di surga. Dan kau berkata, Tuhan, ini aku, anakmu. Yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Itu kan membuat engkau menang mengatasi, menang mengalahkan setiap raksasa-raksasa dalam kehidupanmu. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara menangkap firman Tuhan ini. Engkau akan bisa mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupanmu. Seburuk apapun keadaanmu, sebesar apapun masalahmu, ketika kau punya 3 kunci ini, maka kau akan menang melewati setiap tantangan besar apapun dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kau mengajar kami Tuhan, bahwa kami harus tetap percaya kepadamu. Melewati setiap tantangan dalam hidup kami. Ada begitu banyak raksasa-raksasa yang membuat kami lemah. Ketakutan, kebimbangan, keraguan. Dan kami tidak bisa merdeka. Tapi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kami. Dan kami memiliki identitas sebagai anak. Kami mau belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Kami renungkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Dan kami perkatakan janji-janji Tuhan yang kami baca, yang kami dengar dari firman Tuhan. Engkau berbicara kepada semua jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah setiap mereka, kondisi apapun yang mereka hadapi, menjadi tetap kuat dan menjadi pemenang. Engkau Tuhan yang menyertai. Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Engkau Tuhan yang menolong kami melewati situasi apapun. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau yang hidup di dalamku,
seluruh bumi. Tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Let's go. Woohoo. Let's go. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa syafaat untuk bangsa ini, untuk begitu banyak orang yang membutuhkan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah perjamuan kudus dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah dibagikan hari ini. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Kami tetap percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami senantiasa. Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu buat bangsa ini. Engkau yang memulihkan keadaan bangsa ini. Keadaan yang tidak baik, yang boleh dialami, yang Kau izinkan terjadi. Biar kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami. Berkati Presiden Jokowi dan semua kabinetnya. Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa untuk semua umat-Mu di seluruh bangsa ini. Biar tetap kuat meskipun kami semua tidak bisa ke gereja. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan untuk kami tetap membangun iman kami. Sehingga iman kami tidak mudah digoyahkan oleh hal apapun. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa mereka. Mereka tidak bisa pergi ke masjid karena pandemi virus ini. Kami berdoa berikan juga mereka kekuatan untuk mereka menjalankan puasa mereka hari-hari ini. Berkati Tuhan semua pasien-pasien yang saat ini dirawat karena virus ini. Berikan kekuatan kepada mereka, kesembuhan terjadi. Kami berdoa biar angka kematian semakin berkurang. Kami berdoa supaya virus ini cepat berlalu dan kami boleh menikmati lagi kehidupan yang seperti biasanya kami ke gereja. Anak-anak boleh kembali ke sekolah dan semua aktivitas-aktivitas boleh berjalan seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan, mungkin saat ini ada begitu banyak anak-anak-Mu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena mereka di PHK, karena mereka kehilangan sumber mata pencaharian mereka, karena mereka Tuhan membutuhkan keuangan untuk mereka bertahan hidup. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Berkati Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan yang baru biar setiap kami boleh mengandalkan Tuhan di masa-masa ini. Terima kasih Bapa, bagimulah segala kemuliaan, segala hormat kami bagi Engkau. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan membuat kita menjadi pemenang mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali. Wow, ibadah yang sungguh memberkati ya. Ya, betul. Saya sangat diberkati Bapak Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sangat diberkati oleh ibadah kita hari ini. Wow, luar biasa. Dan setelah ibadah ini saudara, akan ada juga ibadah sekolah minggu
yang akan disertai dengan panggung boneka. Pasti sangat menarik. Iya, betul. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.